Bab 4, Kamu Lebih Berharga. Telepon itu berasal dari manajer King Karaoke tempatnya bekerja sebagai penjaga keamanan saat malam hari. Tapi sekarang, Damar tidak butuh lagi pekerjaan itu. Namun setelah Damar menimbang-nimbang, Damar memutuskan untuk pergi ke tempat King Karaoke karena barang-barang pribadinya masih ada di sana. Malam ini, Damar akan pergi ke sana untuk bekerja terakhir kali di King Karaoke. Karena Damar sudah tidak ada tempat tinggal, jadi dia berencana untuk mencari tempat tinggal besok setelah pulang kerja. Iya, aku akan ke sana sekarang. Sesampainya di King Karaoke, Damar berganti pakaian dan mendapatkan tugas di area C. Pekerjaan Damar sangat sederhana, kalau seorang tamu membuat masalah dia harus mendatanginya dan melerai. Atau kalau ada hal yang tidak diketahui para tamu, Damar harus menjelaskannya. Tapi karena sekarang para tamu yang datang kebanyakan berkelas, jadi pekerjaan Damar menjadi lebih mudah. Saat ini, seorang pelayan berpakaian seksi mendorong troli lewat di depan Damar dan memberikan senyuman manis. "Hei Damar, sudah datang rupanya." Damar mengangguk untuk memberi salam. Kak Noviana, seperti biasa kamu sangat cantik malam ini." Noviana terkekeh dan meninju Damar main-main. "Ala gombal, aku ke depan dulu ya. Nanti aku kesini lagi." Setelah selesai berbicara, dia mendorong troli dan pergi, meninggalkan aroma tubuhnya di sekitar Damar. Melihat punggung Noviana yang berlenggak-lenggok seperti model perempuan yang fashion show di Paris Fashion Week itu membuat Damar menelan ludah. Setelah didepak dari keluarga Raharjo dan bercerai, Damar terus bertemu perempuan cantik yang selama ini ada di sekitarnya. Tak satu pun dari mereka yang lebih jelek dari Sisi. Pekerjaan pun berlanjut, Damar melihat para tamu yang datang dan pergi dengan senyum di wajah mereka. Sepertinya malam terakhir Damar akan berakhir dengan tenang. Sekitar pukul 12 malam, HP milik Damar tiba-tiba berbunyi. "Damar, pergi ke kamar C36, tolong aku." Damar langsung tahu kalau suara itu adalah Noviana. Dia bergegas menuju ruangan privat C36 dengan cepat, dan langsung membuka pintu. Di dalam sana ada beberapa orang. Terlihat pria berkepala botak menatap Damar dan berkata, "Pergi." Tapi Damar melihat seorang pria parubaya dengan perut menonjol hampir meledak di dalam ruangan sedang melakukan pelecehan pada Noviana. Noviana menjerit minta tolong. "Hentikan, tolong." Bagaimana bisa Damar bisa pergi saat melihat rekan kerjanya diperlakukan seperti ini? Damar segera naik pitam dan tiba-tiba membuka pintu dengan lebar. Pria botak yang menghalangi pintu itu segera terpental mundur. Damar bergegas masuk dan memberikan pria gemuk itu tinju. Noviana buru-buru lari dan meraih tangan Damar. "Damar, ayo kita pergi sekarang." Tapi lelaki botak itu sudah berdiri dan memblokir pintu dan mencegah mereka pergi. Pria gemuk itu meludahkan darah dan mengelap mulutnya dengan kesal. "Kamu pikir bisa pergi setelah memukulku? Hahaha, bertahun-tahun tidak ada yang berani memukulku. Hei, menurutmu masalah ini bisa selesai begitu saja?" Damar merentangkan tangannya untuk melindungi Noviana. "Kamu yang lebih dulu melakukan pelecehan pada pekerja di sini, ini bukan masalah sepele. Aku akan panggil polisi." Mendengar ucapan Damar, pria gemuk itu langsung tertawa. "Panggil polisi? Hahaha, sepertinya kamu masih belum tahu siapa aku." Pada saat ini, manajer King Karaoke datang karena mendengar keributan. "Damar, lihat apa yang sudah kamu lakukan. Cepat minta maaf ke Pak Faris. Beliau adalah orang penting dan juga teman baik bos kita." Faris melirik manajer dan melambaikan tangannya. "Jangan berlebihan. Dibandingkan teman, bosmu itu lebih seperti pesuruhku." Damar berkata, "Manajer, ini bukan salah kami. Dia yang menyerang Kak Noviana lebih dulu. Kami akan memanggil polisi karena kami adalah korbannya." Faris menyentuh perutnya sambil tertawa. Duh, anak muda satu ini, jangan bicara omong kosong. Aku tidak melakukan apapun, dia yang merayuku duluan waktu mengantarkan minuman tadi." Noviana berkata dengan takut, "Tidak, jangan memutarbalikkan fakta. Damar, kita panggil polisi saja." "Diam kalian berdua, jangan berani-berani memanggil polisi. Pak Faris bukan orang sembarangan. Dia bisa menghancurkan karaoke ini," teriak manajer lalu menoleh ke Faris dengan wajah memelas. "Pak Faris, tolong jangan diambil hati. Kami akan lakukan apapun yang Anda minta."
Faris tampak puas saat mendengar penawaran manajer itu. Dia segera menunjuk Noviana dan berkata, "Sederhana saja, dia harus menemaniku semalaman. Aku butuh sesuatu agar amarahku ini bisa reda." Sebelum Faris selesai berbicara, Damar langsung menolak dengan tegas, "Tidak, kamu tidak akan bisa menyentuh Kak Noviana lagi." Faris menopang dagunya yang penuh lemak dengan kedua tangannya. "Oh begitu ya, oke. Kalau begitu aku bisa mendapatkan ganti rugi karena kamu sudah memukulku tadi kan?" Damar menjawab, "Aku akan memberimu 2 juta, Faris terkekeh. 2 juta, uang segitu hanya cukup untuk uang parkir. Aku ingin 1 miliar, Damar dan Noviana sama-sama terkejut. 1 miliar, gila ya? Ini namanya pemerasan, kata Noviana tidak terima. Faris menjawab dengan tegas, "Benar, aku sedang memeras dia, kenapa?" Setelah Faris selesai berbicara, Damar melihat banyak penjaga keamanan yang datang. Rupanya manajer karaoke yang menyuruh mereka datang, bahkan dia sudah menghubungi pemilik karaoke dan memintanya untuk segera datang. Kejadian ini tidak bisa ditangani olehnya sendiri. Daripada semakin runyam, manajer memilih untuk memanggil penengah yang lebih kompeten yaitu pemilik karaoke. Noviana memegang erat lengan Damar dengan kencang, terlihat jelas wajah penuh penyesalan karena sudah menyeret Damar ke dalam situasi seperti ini. 1 miliar, baik dia atau Damar tidak mungkin punya uang sebanyak itu. Noviana menggertakkan gigi dan berkata dengan lemah, "Damar, kamu pergi saja, biar aku yang menangani masalah ini." Damar segera memotong, "Tidak, aku tidak akan membiarkanmu melakukan apa yang dia minta." "Oh, apa kamu akan membayar ganti ruginya? Oke, mana uangnya?" kata Faris merendahkan. Tentu Faris sangat percaya diri, mana ada penjaga keamanan punya uang 1 miliar. Di sini sudah jelas siapa yang memiliki uang lebih banyak. Noviana semakin panik dan berkata dengan cepat, "Damar, 1 miliar uang dari mana? Walaupun kamu punya, jangan berikan padanya. Aku tidak seberharga itu." "Tidak, Kak Noviana, kamu lebih berharga dari uang 1 miliar. Potong Damar. Kemudian dia mengeluarkan kartu berlian dan berkata, "Aku bayar pakai ini." Kemudian Faris menyuruh orang untuk membawa mesin gesek kartu, tapi saat melihat kartu milik Damar, dia sangat terkejut. Bab 5, masalah selesai? Tunggu, kartu ini. Faris melihat Damar dan merasa bulu kuduknya berdiri. Damar menjawab, "Kenapa? Tenang saja, ini asli, aku tidak akan mempermainkanmu." "Tidak." Faris masih tidak percaya dengan apa yang dia pegang. Dia pun mulai memutar ingatannya soal Damar yang datang dan sama sekali tidak takut dengan latar belakangnya. Damar tidak goyah dari awal sampai sekarang. Begitu melihat kartu berlian ini, Faris tahu kenapa Damar tidak takut padanya. Memikirkan hal ini, Faris mengeluarkan keringat dingin. Hampir saja dia melakukan kesalahan yang fatal. Tanpa pikir panjang, Faris langsung bersimpuh dan meminta maaf, "Pak Damar, aku benar-benar minta maaf karena aku ini sangat bodoh karena sudah berani memeras Anda. Silakan pukul aku kalau dengan begitu kamu memaafkanku." Adegan meminta maaf yang dilakukan Faris saja sudah membingungkan semua orang, apalagi ditambah dengan berlutut. Manajer karaoke sangat terkejut sampai menutup mulutnya. Siapa Damar sampai bisa membuat orang penting ini berlutut? Bukan hanya dia, tapi semua orang tanpa terkecuali sedang berdiam diri karena tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Noviana menutup mulutnya dan tidak berani membuka mulutnya. Seolah tidak ada siapa-siapa, Faris benar-benar mengabaikan semua orang yang memandangnya dena terus meminta maaf pada Damar. Damar juga tidak menyangka akan melihat orang sombong ini meminta maaf padanya, tapi dia sadar kalau semua ini adalah efek dari kartu berlian miliknya. Hal ini merupakan sesuatu yang baru bagi Damar, nilai kartu ini lebih dari apa yang dia pikirkan. Tepat saat Damar hendak menjawab, pintu ruangan itu tiba-tiba terbuka dan masuklah pemilik King Karaoke. Melihat Faris yang berlutut di lantai dengan bibir yang berdarah, dia langsung melotot, "Damar, sialaan, apa yang kamu lakukan?" Sambil mengatakan itu, dia langsung mendatangi Damar dan menamparnya. Kalau menghajar Damar dapat memadamkan api amarah Faris, pemilik karaoke bahkan bisa membunuh Damar. Tapi dia sangat terkejut saat Faris memegang tangannya agar berhenti menamparkan Damar.
Faris berteriak dengan wajah marah, "Beraninya kamu menamparkan Pak Damar, kurang ajar kamu ya." Pemilik karaoke memandang Damar dengan wajah bingung. Faris berharap hal ini dapat membuat Damar memaafkannya. Pemilik karaoke berkata sambil kebingungan, Pak Faris, kenapa kamu?" Melihat seberapa marahnya Faris dapat membuat pemilik karaoke sadar kalau Damar bukan orang biasa. Faris memberikan Damar senyuman lalu melihat pemilik karaoke dengan sinis, "Jangan sampai masalah ini sampai tersebar, jangan sampai memperlakukan Pak Damar seperti barusan lagi." Pemilik karaoke mengangguk berulang kali, "Baik, baik." Setelah masalah itu selesai, Faris menemui pemilik karaoke dan bertanya soal Damar. Dia akan menjalin hubungan yang baik dengan Damar karena dia percaya suatu saat Damar akan berguna untuknya. Kemudian Damar berganti pakaian dan mengambil beberapa barang miliknya. Dia pergi dari karaoke bersama Noviana. Malam itu angin terasa lebih dingin dari biasanya. Damar, kamu?" Noviana bingung harus bertanya mulai dari mana. Setelah melihat Faris, dia merasa kalau Damar bukan orang biasa. "Kak Noviana, kalau kamu ingin bertanya soal tadi, sebenarnya aku sendiri juga tidak tahu," kata Damar. "Jangan bohong. Lalu kenapa orang buncit sialan tadi sangat takut padamu?" tanya Noviana masih penasaran. "Kalau kamu tidak menjawab, kakakmu ini akan kecewa." Sebenarnya Noviana sedikit ragu untuk melakukan pembicaraan dengan gaya bicara yang biasa dia lakukan dengan Damar. Dia masih bingung siapa Damar dan kenapa Faris sampai bertingkah seperti tadi. Damar tersenyum dan berkata, "Aku benar-benar tidak tahu Kak, dia mungkin salah orang. Atau mungkin karena dia takut karena aku akan panggil polisi." Tentu saja, Damar tidak akan memberitahu Noviana soal kartu berlian miliknya. Sekarang Damar tidak bisa bertindak gegabah, terlebih ingatannya masih belum pulih. "Oh," jawab Noviana, "Kak Noviana, aku tidak bohong. Mana ada orang dengan kedudukan tinggi yang kerja jadi penjaga keamanan di tempat karaoke." Noviana memikirkan ucapan Damar dan memilih untuk tidak lagi bertanya, "Baiklah. Tapi intinya kamu sudah menyelamatkanku. Ayo, sekarang aku akan traktir makan dan nanti aku antar pulang." Damar menundukkan kepala dan menjawab, "Kalau traktir makan boleh saja, tapi aku tidak punya rumah." Noviana mengernyitkan alisnya dan bertanya, "Hah, apa maksudmu?" Damar menghela napas, "Aku sudah bercerai dan diusir dari rumah itu." "Kenapa? Bukannya kamu yang membayar KPR-nya?" Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, "Percuma, kalau aku bicara pada pihak perumahan mereka tidak akan percaya kalau lelaki lusuh ini dapat membayar KPR dan lagi. Sertifikatnya atas nama Amelia, bukan namaku. Keterlaluan sekali mereka itu hanya memanfaatkanmu saja. Tidak bisa begini. Ayo kita tuntut mereka dan ambil rumah itu," kata Noviana dengan marah. Noviana merasa kasihan pada Damar. Dia tahu sendiri bagaimana Damar pontang-panting mencari uang. Ibu dan anak itu tidak punya hati. Damar melihat Noviana dan tersenyum puas. "Aku bisa mengurus masalah ini, aku akan membuat mereka menyesal Kak." Damar tahu kalau Noviana sangat mengkhawatirkannya. Tapi Damar juga akan balas dendam pada keluarga picik itu. Hal pertama yang harus dilakukan Damar adalah mengembalikan ingatannya. Noviana mengangguk dan berkata dengan serius, "Baiklah, kalau kamu ada masalah jangan lupa beritahu kakak, aku pasti akan membantumu." "Siap Kak, terus malam ini kamu tidur di mana?" Damar terkejut karena belum memikirkannya sama sekali. Dia menjawab dengan spontan, Apa aku menginap di hotel? Hotel mana? Jangan buang-buang uang, tidur saja di rumahku," ajak Noviana. Tapi, belum sempat Damar menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba terdengar suara perempuan dari arah belakang mereka. "Damar, sedang apa kamu?" Bab 6. Aku menyukai Damar. Damar menoleh dan mendapati kalau suara itu adalah milik sepupu Sisi, Nesa Raharjo. Ada juga beberapa orang di belakangnya, sepertinya mereka hendak pergi ke karaoke. Dan Nesa, Damar tidak memiliki kesan yang baik dengannya. Perempuan ini persis seperti Amelia tapi versi lebih muda. Sangat sombong dan hanya keluar cacian dari mulutnya. Nesa tersenyum sinis dan berkata, "Loh, bukankah harusnya sekarang kamu kerja di tempat karaoke? Kenapa kamu di sini?"
Kalau tidak buru-buru kerja, apa kamu bisa bayar tagihan bulanan itu? Hahaha. Teman-teman di belakang Nessa juga ikut tertawa. Nessa, apa dia suami sepupumu yang biasa kamu bicarakan? Dia ganteng loh. Tidak peduli setampan apa wajahmu, kalau tidak bisa hidup bergelimang harta buat apa? Benar, kamu harus siap-siap makan batu kalau hidup dengannya. Tapi tadi Nessa bilang kalau dia sudah diceraikan oleh sepupunya kan? Hahaha, kasihan sekali, mereka semua tertawa karena menikmati hinaan pada Damar. Damar mengangkat alisnya dengan heran. Apa yang salah dengan otak orang-orang ini? Damar sama sekali tidak pernah menyinggung ataupun membuat masalah dengan mereka. Tapi kenapa mereka dengan santainya menghina Damar seperti ini? Damar berkata dengan ringan, lalu apa hubungannya denganmu? Nessa terkekeh melihat keberanian Damar menjawabnya. Tidak ada. Aku hanya ingin melihat lelaki yang dibuang oleh Sisi. Apa kamu tahu siapa lelaki yang jadi kekasih baru Sisi? Namanya Dimas. Duh, aku kasihan sekali padamu. Kalau dilihat, kamu seperti kotoran ayam yang menempel di ban mobil Dimas. Aduh, jauh sekali seperti langit dan bumi, gajimu sebulan itu sama dengan uang jajan yang Dimas berikan untuk Sisi. Sisi benar-benar bersyukur bisa lepas ikatan denganmu, bahkan harusnya dia menceraikanmu lebih awal. Kata Nessa lalu kembali tertawa dengan teman-temannya. Padahal tadi Damar sudah mempermalukan Dimas dan Sisi, tapi sekarang Nessa malah menjunjung tinggi Dimas. Jelas sekali otak Nessa yang kosong dan hanya punya mulut kotor seperti babi. Nessa melihat Damar yang hanya tersenyum dan tidak menjawab pun berkata, "Hei sialan, apa yang lucu? Siapa kamu berani menertawakan kami, tukang antar makanan dan seorang penjaga keamanan saja bertingkah?" Damar memang sensitif saat ada orang yang merendahkan pekerjaan yang dia lakukan. Damar bertanya dengan melipat tangannya di dada, "Oh, kenapa? Apakah pekerjaanmu lebih mulia dari aku?" Nessa tertawa diikuti teman-temannya. "Liton Group, kamu tahu? Apa kamu pikir semua orang sama denganmu? Kamu hanya melakukan pekerjaan yang menggunakan fisik tanpa kualifikasi pendidikan yang tinggi dan IQ. Mengirimkan makanan itu kelas bawah, jauh dari aku." Mata Nessa melihat Damar dengan tajam. Damar, meskipun kita sama-sama digaji orang tapi aku kerja jauh lebih enak, hanya duduk di kantor dan tidak perlu panas-panasan setiap hari. Tidak perlu melakukan 2 pekerjaan dalam sehari." Damar mengingat nama perusahaan tempat Nessa bekerja, Liton Group. "Hati-hati, kalau terlalu jumawa kamu bisa kehilangan hal yang kamu banggakan," gumam Damar. Mereka kembali menyerang Damar dengan lidah tajam mereka, lalu melirik jam dan mendesak Nessa agar tidak membuang waktu dan pergi secepatnya. Nessa memandang Damar dengan jijik. "Damar, kamu harus segera pergi dan bekerja. Kalau tidak kamu bisa dipecat, lalu dari mana kamu akan dapat uang? Hahaha. Duh, aku belum pernah melihat orang sesial kamu. Sudah cerai tapi masih harus melunasi cicilan rumah dan mobil. Hahaha, bodoh. Kalau kamu seperti ini terus, miskin terus, mana ada perempuan yang menyukaimu?" Noviana yang dari tadi sudah menahan diri akhirnya tidak tahan. Dia sudah terlalu kesal mendengar ucapan orang-orang sok kaya ini. Noviana meraih lengan Damar dan berkata dengan penuh percaya diri, "Siapa bilang tidak ada perempuan yang menyukai Damar? Ada aku." Begitu Noviana mengatakan hal ini, semua orang menatap mereka berdua dengan tidak percaya. Siapa saja yang tidak buta dapat melihat betapa cantiknya Noviana. Nessa adalah perempuan tercantik di perusahaan tempat mereka bekerja, tapi dibandingkan dengan Noviana, jelas tidak ada apa-apanya. Setelah melihat reaksi Nessa dan teman-temannya yang tampak ciut, Noviana menarik Damar untuk pergi. Nessa menghentakkan kaki dengan kesal dan memberikan umpatan untuk Noviana. Damar mengikuti Noviana sampai ke rumahnya, sebuah rumah kontrak yang bersih dan sederhana. Damar berkata pada Noviana dengan wajah penuh syukur, "Kak, sekali lagi aku sangat berterima kasih padamu." Noviana menggelengkan kepala dan menjawab, "Ini tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan bantuanmu tadi." "Maaf kalau sempit, anggap rumah sendiri." Damar menggelengkan kepala dan tersenyum senang. "Tidak, aku merasa seperti di rumah yang nyaman." Damar mengatakan hal yang memang dia rasakan. Dibandingkan kembali ke rumah Amelia, rumah Noviana terasa lebih nyaman. "Bisa saja kamu, tapi ini hanya rumah kontrakan.
suatu saat nanti aku akan beli rumah sendiri, kata Noviana optimis. Damar merasa sedikit aneh, Noviana memiliki gaji 300 juta setahun, belum lagi bonus dan tips dari tamu. Harusnya gaji Noviana sudah cukup untuk dia menabung dan membeli rumah, tapi dilihat dari kondisi rumah kontrakannya, Noviana terlihat kekurangan. Tiba-tiba, entah karena suasana yang mendukung atau apa, Noviana mulai menceritakan beban yang selama ini berada di pundaknya. Ayahku sakit dan membutuhkan uang 5 miliar untuk biaya operasi. Aku juga punya adik yang masih sekolah, aku harus membiayainya. Itulah alasanku memilih pekerjaan di tempat karaoke karena gajinya cukup banyak. Sebenarnya Noviana lulusan perguruan tinggi dari universitas bergengsi. Tapi bekerja di perusahaan tidak selalu memiliki gaji yang besar, apalagi kalau seorang karyawan baru, jadi dia lebih memilih bekerja di tempat karaoke. Membicarakan hal ini, Noviana tampak sedih dan berkata, "Aku tidak tahu apa aku masih bisa bekerja di karaoke setelah kejadian tadi." "Tidak perlu khawatir, kamu tidak perlu kerja di sana, Kak. Ayo kita cari kerja yang lain, aku akan membantumu. Gajinya lebih tinggi dari tempat karaoke dan tidak berbahaya seperti tadi," kata Damar. Damar memutuskan untuk membantu Noviana, bagaimanapun Noviana sudah berani menceritakan masalah yang dia hadapi, apalagi Noviana tidak hanya sekali atau dua kali mendapatkan pelecehan seperti ini. Noviana tersenyum dan menganggap Damar hanya menenangkannya. "Sudah berhenti bicara omong kosong, tunggu sebentar, aku akan masak mie instan untukmu." Setelah berbicara, Noviana langsung bergegas menuju ke dapur. Damar yang melihat Noviana sudah sibuk berkutat di dapur itu segera mengambil ponsel dan menelepon Nidia. Bersambung.